Sudah hampir sebulan berlalu sejak kabar naturalisasi Ole Roemeny mencuat, tetapi berkasnya ternyata belum sampai ke tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menpora Dito Aryo Tejo saat berbincang dengan media di kantornya. Menurut Dito, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pengajuan resmi dari PSSI terkait proses naturalisasi. Kalau untuk Ole Roemeny, saya masih menunggu PSSI, ujar Dito kepada para wartawan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, Kemenpora belum menerima dokumen apapun dari PSSI. Tanpa dokumen resmi, Dito mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk melanjutkan proses naturalisasi. Dito juga menjelaskan bahwa tanggung jawab utama dalam proses ini sepenuhnya berada di tangan PSSI. Kemenpora hanya akan bertindak jika dokumen yang dibutuhkan telah diajukan secara lengkap. Kami hanya bisa memproses kalau dokumennya sudah lengkap. Jadi ini masih menunggu dari PSSI, tambahnya. Ekspektasi terhadap Ole Roemeny sendiri cukup besar di kalangan masyarakat. Pemain ini diharapkan bisa memperkuat lini serang timnas Indonesia dalam berbagai turnamen mendatang. Namun lambatnya proses administrasi membuat banyak pihak bertanya-tanya kapan Roemeny akan resmi bergabung dengan skuad Garuda. Dito juga menegaskan bahwa Kemenpora tidak ingin terburu-buru menangani urusan ini. Proses naturalisasi harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Jika dokumen dari PSSI telah diterima Kemenpora, langkah selanjutnya adalah pengajuan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Pelatih fisik Timnas Indonesia Shin Sang-gyu menjelaskan alasan di balik latihan intensitas tinggi yang diterapkan menjelang Piala AFF 2024. Pada hari pertama pemusatan latihan, para pemain langsung menjalani sesi gym untuk memperkuat kondisi fisik. Latihan intensif ini terus dilakukan hingga tim bertolak ke Myanmar pada 5 Desember 2024. Dengan waktu persiapan yang singkat, Shin menilai latihan berat sangat diperlukan agar para pemain dapat cepat beradaptasi. Selama 3 hari terakhir skuad Garuda menjalani menu latihan fisik yang cukup menantang. Meski tidak selalu disukai oleh para pemain, Shin menekankan pentingnya latihan ini untuk meningkatkan kebugaran secara signifikan dalam waktu singkat. Menurut Shin, sesi gym menjadi kunci utama untuk memperbaiki kondisi fisik pemain. Latihan ini dirancang dengan variasi gerakan yang fokus pada otot-otot penting, membantu pemain menjadi lebih kuat dan siap menghadapi tekanan di lapangan. Ia optimis hasil dari latihan ini akan terlihat saat tim tampil di kompetisi nanti. Meski menu latihan tergolong berat, Shin yakin fisik para pemain akan lebih baik dibanding sebelumnya. Kedepannya intensitas latihan akan disesuaikan dengan jadwal pertandingan. Shin menjelaskan bahwa latihan gym tetap akan dilakukan, tetapi intensitasnya akan dikurangi menjelang laga. Fokusnya adalah menjaga kebugaran tanpa menguras tenaga para pemain. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berhasil mencatatkan banyak sejarah baru. Salah satu pencapaian terbarunya adalah kemenangan melawan Arab Saudi dan hasil imbang melawan Bahrain. Kemenangan dan hasil imbang ini menunjukkan perkembangan mental dan kualitas permainan skuad Garuda yang semakin solid. Dalam sebuah wawancara dengan Lee Kyung-kyu, Shin Tae-yong diminta untuk membandingkan pengalamannya melatih Timnas Indonesia dengan Korea Selatan. Waktu di masa awal melatih, pemain Indonesia itu mudah menyerah, ungkap Shin. Menurutnya mentalitas pemain Indonesia dulu jauh dari kata percaya diri, terutama saat menghadapi lawan yang lebih unggul di atas kertas. Shin Tae-yong menambahkan bahwa ketika menghadapi tim seperti Arab Saudi atau tim yang peringkatnya lebih tinggi, pemain Indonesia seringkali merasa pesimis. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya rasa percaya diri pemain Indonesia saat itu. Kebiasaan ini menurut Shin memengaruhi cara bermain tim di lapangan. Para pemain cenderung bermain tanpa semangat juang yang tinggi, bahkan terkesan sudah mengantisipasi kekalahan sebelum pertandingan dimulai. Situasi ini tentunya membuat Timnas Indonesia kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim kuat. Namun Shin Tae-yong berhasil mengubah mentalitas tersebut melalui pendekatan baru. Ia memberikan latihan fisik dan mental yang intens, sekaligus menanamkan rasa percaya diri pada para pemain. Dengan cara ini, Shin berhasil mengubah cara pandang pemain terhadap lawan dan meningkatkan keyakinan mereka untuk bisa bersaing.
Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan bahwa Rafael Struijk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebelumnya Struijk dikabarkan baru akan dilepas oleh klubnya mulai babak semifinal Piala AFF. Namun berkat komunikasi intens dengan pihak klub, kehadiran Struijk bisa dipercepat, memberikan angin segar bagi Timnas Indonesia. Kehadiran Struijk menjadi kabar baik, terutama karena Timnas Indonesia saat ini masih kekurangan opsi di lini depan. Pada fase grup Piala AFF, pelatih Sintayong hanya memiliki 2 nama di posisi striker yaitu Hoki Caraka dan Rafael Struijk. Dengan Struijk yang lebih cepat bergabung, lini serang skuad Garuda bisa semakin solid dan siap menghadapi tantangan di turnamen. Menurut Sumarji, Piala AFF yang tidak masuk dalam kalender FIFA Matchday memang menjadi tantangan tersendiri. Klub berhak menahan pemainnya karena turnamen ini bukan bagian dari jadwal resmi FIFA. Namun PSSI terus mengupayakan komunikasi dengan klub-klub pemain untuk memastikan kehadiran mereka di turnamen ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan turun langsung untuk berkomunikasi dengan pihak Brisbane Roar. Usaha ini akhirnya membuahkan hasil, dan klub Struijk memberikan izin lebih cepat untuk sang pemain bergabung dengan Timnas Indonesia. Sumarji mengonfirmasi bahwa Struijk akan tiba di Myanmar pada 8 Desember 2024, sehari sebelum pertandingan perdana melawan Myanmar. Hal ini memberikan peluang besar bagi Sintayong untuk memainkannya jika dirasa dibutuhkan. Dengan tambahan striker berkualitas seperti Struijk, Timnas Indonesia kini memiliki opsi terbaik untuk tampil dengan kekuatan penuh di Piala AFF 2024. Kehadiran Struijk tentu meningkatkan peluang skuad Garuda untuk tampil kompetitif dan memberikan performa terbaik di turnamen. Bahrain menilai langkah agresif yang diambil Timnas Indonesia dalam memperkuat skuadnya patut diwaspadai. Samir Chamam, mantan pelatih Bahrain U23 mengatakan bahwa Indonesia bisa memberikan kejutan besar. Ia menyebut tim Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan skuad yang mereka hadapi pada 2012. Menurut Chamam perkembangan tersebut sangat terlihat, terutama dengan banyaknya pemain Indonesia yang kini bermain di Eropa. Indonesia sudah berubah dan mereka layak masuk daftar tim yang harus kita waspadai, ujar Chamam. Ia menambahkan bahwa Bahrain harus berhati-hati, karena peluang terbesar mereka meraih poin justru datang dari laga melawan Indonesia. Chamam juga menekankan pentingnya mempersiapkan performa terbaik di setiap pertandingan. Ia mengingatkan Bahrain untuk tidak hanya fokus pada satu pemain, karena Indonesia kini bermain sebagai tim yang solid. Dengan kerjasama yang baik antar pemain, Indonesia memiliki kekuatan yang bisa mengancam tim manapun. Di sisi lain, mantan pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik juga meminta timnya untuk tidak meremehkan Indonesia. Talajik menekankan bahwa setiap tim di tahap ini memiliki potensi untuk saling mengalahkan. Talajik juga menyebutkan bahwa Bahrain memiliki sejarah hampir lolos ke Piala Dunia 2 kali. Kali ini mereka harus berjuang keras untuk membuat sejarah baru dan meraih pencapaian yang lebih besar. Meski Bahrain adalah negara kecil, Talajik memuji bagaimana masyarakatnya sangat mencintai sepak bola dan ia berharap semangat ini bisa membawa Bahrain melangkah lebih jauh. Namun, Talajik juga menegaskan bahwa Indonesia bukan lawan yang mudah. Dengan potensi yang dimiliki timnas Indonesia, Bahrain harus lebih siap dan tidak meremehkan kekuatan Garuda yang kini semakin berkembang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan tanggapannya terkait isu bahwa timnas Indonesia dianggap tidak serius menghadapi Piala AFF 2024. Dito dengan tegas membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa keputusan untuk menurunkan pemain muda adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI. Ia percaya bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Sintayong memiliki rencana besar untuk regenerasi timnas Indonesia. Menurut Dito, langkah untuk menurunkan pemain muda adalah strategi yang berani dan penuh pertimbangan. Ia menilai ini sebagai investasi untuk masa depan timnas Indonesia. PSSI pasti punya strateginya sendiri. Dengan memberi kepercayaan kepada pemain muda, kita sedang membangun pondasi kuat untuk tahun-tahun mendatang, tambahnya. Dito juga optimis bahwa skuad Garuda akan tetap kompetitif meski banyak diisi pemain muda. Ia menyebut pemain muda seperti Marcelino Ferdinand sebagai contoh yang sudah menunjukkan kualitasnya di level internasional. Saya yakin mereka bisa bermain solid dan bahkan meraih gelar juara. Rasa percaya diri itu penting dan kepercayaan ini pasti memotivasi mereka, ujarnya.
Terkait beberapa pemain abroad seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner yang belum memberikan jawaban atas panggilan timnas, Dito menyatakan bahwa masalah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada PSSI. Ini adalah urusan internal federasi, jelasnya. Dito juga berharap agar masyarakat tetap memberikan dukungan penuh terhadap langkah PSSI dan para pemain muda yang akan berlaga di Piala AFF 2024. Ia mengingatkan bahwa regenerasi adalah proses yang harus dijalani, meski risikonya cukup besar. Dengan strategi regenerasi ini, Dito yakin bahwa timnas Indonesia akan semakin kuat di masa depan, dan langkah berani ini akan memberikan hasil positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia.